Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sahabat pena. Welcome back to my channel di Ferdi Pena yang sangat mesra dan membahana, ya kan? Nah, kalau kemarin kita sudah membahas detail mengenai candlestick technical analysis di episode yang kelima, hari ini waktunya kita masuk di episode yang keenam, ya. Karena dari kemarin tuh udah banyak banget yang nungguin episode yang keenam ini, ya kan? Nah, sesuai judul di thumbnail video yang di episode keenam ini, dimana di sini kita akan melanjutkan dari episode yang kelima mengenai signal konfirmasi dan di mana sih wilayah tempat kita menganalisa, tempat mengambil signalnya di mana, konfirmasinya di mana, dalam satu time frame itu ada wilayah-wilayah khusus nggak gitu, ya kan? Karena percuma kalau teman-teman tahu dengan candlestick atau gue jabarkan candlesticknya aja di sini, tapi teman-teman bingung di mana candlestick yang mau diambil, untuk menganalisanya di sebelah mana, karena tidak mungkin semua candlestick ini kalian analisa, tidak mungkin semua candlestick sebanyak ini itu kita analisa satu persatu sampai kita tuh nggak ketemu titik akhirnya di mana, ya. Makanya di situ ada yang namanya titik nol, ya, atau titik akhir, ya. Di situ titik nol yang gue maksud di sini itu pertemuan kedua mempelai, yaitu antara Mamen dan Mbak Leti, ya kan, atau bullish dan bearish, atau bearish dan bullish. Sebelum terjadinya pembalikan atau penerusan arah harga, itu pasti terjadi pertemuan kedua mempelai tersebut, ya, karena keputusan ada di tangan mereka berdua, mereka mau lanjut atau putus, batas itu aja, ya kan. Ya, jadi ini edukasinya santai aja, ya, nggak usah tegang-tegang, bahaya banget nanti, ya, keram otaknya kayak haters gitu, ya. Nah, buat haters pun boleh ikut untuk ngobrol-ngobrol sharing di channel ini, sekaligus menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan mengenai dunia trading digital seperti ini, khususnya di wilayah candlestick technical analysis. Kita masuk di time frame satu hari dulu, ya. Kita masuk di time frame satu hari, berarti kalau kita masuk di time frame satu hari, maka saat itu kita sedang menganalisa arah harga yang tidak lagi bermain dengan hitungan jam. Kalau kita bicara maksimalnya itu menganalisa arah harga selama 1 bulan, ya. Tapi ada kesulitannya kalau kita menganalisa arah harga selama 1 bulan. Kenapa? Kita harus mendapatkan 2 signal dan 2 konfirmasi. Jadi dari metode analisis yang gue terapkan di sini, kemampuan zero point ini hanya mampu menangkap signal itu sejauh paling tidak 10 hari, ya. Jadi paling tidak maksimal 10 hari. Maksimal berarti kalau kita bicara maksimal itu udah benar-benar akhir, ya. Wilayah amannya itu berarti ada di wilayah 7-8 hari. Jadi selama 1 minggu lah kurang lebih. Kalau kemarin kalau kita masuk di time frame 4 jam yang kemarin sempat gue lakukan live streaming dan hasilnya top market top jedot terbang ke atas dan atap rumah hater tuh jebol-jebol, ya, kena gempa tsunami, ya kan. Maka yang kita kejar itu durasinya sama aja seperti kita masuk di time frame 1 hari, ya. Jadi yang kita kejar itu 7 jam, 8 jam, walaupun bisa aja kita masuk sampai 24 jam, tapi tetap sama, kita harus mendapatkan 2 signal dan 2 konfirmasi. Kemudian di mana tempat kita menganalisa, mengambil signal dan konfirmasi tersebut. Sebelum gue jabarkan semuanya, di sini gue jelaskan dulu kepada kalian apa yang dimaksud dengan titik nol. Jadi titik nol ini yang gue maksud titik nol di sini adalah titik akhir di mana terjadinya kenaikan tersebut, titik akhir di mana terjadinya penurunan tersebut, ya. Berarti titik nol ini menentukan arah harga tersebut lanjut atau balik lagi, ya, atau reversal seperti itu. Balik lagi itu bahasanya kampungan banget, ya. Inilah, ya, channel ini channel kampungan, ya kan. Oke, ini Mamen mana Mamen ini? Men, apa kabar kamu? Yuk, gimana nih? Kok nggak ada nongol-nongol nih Mamen? Kangen ini semua sahabat pena, ya kan. Saya habis lo sembang ini di pantai sama mama muda. Ya. Oke, itu tadi Mamen mampir, ya. Dia ya mungkin dia lagi galau atau habis los satu kampung, ya kan. Nah, perlu teman-teman ketahui semua. Jadi dalam 1 hari, saat ini kita berada di time frame 1 hari. Jadi dalam time frame 1 hari kita bisa menemukan 4.0 atau Titik pentil, Bang. 4 titik wilayah pembukaan dan penutupan harga. Jadi sebenarnya yang dimaksud di sini tuh wilayah titik nol itu adalah wilayah pembukaan dan penutupan harga, ya. Nah, itu ada titik nolnya. Jadi ada wilayah khusus di situ. Itulah yang membuat akhirnya kenapa setiap kali gue melakukan perdagangan. Oh iya, diusir Pol PP, Bang. Ini bukan dagang di pasar lah, Mamen. Ada dengan selama ini selalu berada tepat di wilayah titik tertingginya,
selalu berada di wilayah tepat di mana titik terendahnya, atau ketika kita melakukan perdagangan sell di situ, maka tanpa kita sadari secara tidak langsung kita sudah berada di titik resisten yang paling tinggi, yaitu di atas pohon kelapa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya cara penjelasan mengenai titik nol itu tadi. Nah, lalu bagaimana kalau kita masuk di time frame 4 jam? Apakah sama? Sama aja. Jadi kalau kita masuk di time frame 4 jam, kita punya 4 wilayah pembukaan dan penutupan harga, atau 4 wilayah titik nol ya, yang memang di situ tuh titik di mana signal dan konfirmasi itu hadir dan akan terjadi ya. Jadi wilayahnya ada 4. Nah, dari keempat wilayah tersebut itu ada wilayah yang benar-benar berdampak kuat untuk menentukan arah harga selanjutnya. Memang ada 4 gitu loh. Jadi dari 4 ini ada yang benar-benar menjadi titik induknya. Jadi benar-benar titik nolnya itu besar banget nolnya gitu ya kan. Kayak kita kalau lagi sekolah tuh dapat nolnya besar banget. Kalau di time frame 4 jam, 4 titik nol yang dimaksud tadi berada di 4 waktu tertentu ya. Ada di titik 4 jam ya. Jadi dari satu hari itu ada 4 jam yang membawa titik nol tersebut. Sekarang kalau kita masuk di time frame 1 hari, maka ada 4 hari atau ada 4 tanggal di mana tempat kita mengambil titik nol tersebut ya. Dan di sini gue sangat sarankan kepada kalian semua untuk menemukan atau mengambil titik nol yang benar-benar maksimal dari 4 titik nol tersebut ya, seperti di live streaming yang gue lakukan perdagangan kemarin ya. Itu profitnya top marko top banget, jedot ya, sampai haters tuh nggak nongol lagi besoknya ya. Tapi kalau pas loss tuh rame banget spamnya di kolom komentar ya. Tapi itulah, tanpa mereka channel ini bukan apa-apa ya kan. Oh, sekarang kita lanjut lagi. Jadi sudah cukup jelas kan, walaupun videonya singkat tapi jelas padat gitu ya. Nah, titik nol itu dia selalu membentuk support dan resisten. Jadi selalu selalu berada di titik tertinggi dan titik terendah. Nah, itulah kelebihan kalau kita mampu menemukan titik nol tersebut guys ya. Jadi kalian harus mampu menemukan titik nol tersebut lah. Katanya abang mau bagikan titik nol tersebut. Ya, gua akan bagikan kepada kalian, tapi gua nggak sebutkan tanggal-tanggalnya, waktu-waktunya ya di sini. Gua nggak sebutkan tanggal-tanggal dan waktunya. Gua sebutkan di part yang ke-7 atau part akhir, yaitu ada di part yang ke-8, episode yang ke-8. Karena memang kemarin gua sebutkan ya. Jadi nggak usah khawatir, semuanya pasti gua bagikan di channel ini. Tapi pelan-pelan, karena kalau kita langsung ke titik akhir maka penjabaran kalian nanti terlalu sederhana, akhirnya memudahkan lagi wilayah perdagangan trading seperti ini. Kemudian nanti loss lagi ya. Kalau loss lagi nanti gue lagi yang salah. Ini salah, serem banget ya. Ini bahaya, ini nanti mamen marah. Bang ada loss, balikin nggak mau balikin. Ya kalau loss tuh jangan minta balikin gue ya men ya. Aduh, gimana nih ceritanya ya? Nggak mau, pokoknya balikin. Ya kan, marah mamennya tuh ya. Nah, sekarang kita perhatikan wilayah titik nol ya. Dan gua akan perlihatkan di sini akan gue jabarkan secara jelas dan gamblang itu adalah konfirmasi dan signalnya. Oke. Ini adalah time frame 1 hari. Sekarang kita cari penurunan. Oke, di sini terjadi penurunan. Nah, dari titik ini atau dari titik ini terjadi penurunan. Oke, berarti kan titik induknya ada di sini posisinya ya. Ada di wilayah tersebut. Sekarang kita analisa yuk signal dan konfirmasinya ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Ini adalah signal penurunan dan ini adalah konfirmasinya. Dan ini adalah konfirmasinya. Seperti yang kemarin gue sampaikan kepada kalian. Jadi secara tidak langsung semuanya itu akan terjadi di wilayah signal dan konfirmasi tersebut. Yang maksudnya terjadi itu apa? Secara tidak langsung kalian berada di titik tertinggi atau titik terendah, atau berada di support atau berada di resisten. Itu secara tidak langsung ya. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung kalian sedang menganalisa candlestick formation atau formasi candlestick, atau seperti yang dinamakan bullish engulfing atau bearish engulfing ya, atau triple candle atau double candle. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan metode technical analysis candlestick yang benar-benar candlestick seperti ini, kita nggak perlu repot-repot lagi menganalisa support dan resisten di periode-periode sebelumnya, dan nggak perlu menggunakan alat bantu terlalu banyak, walaupun tidak ada yang salah. Jadi ketika kalian memiliki kemauan untuk menggunakan indikator, sangat bagus banget ya, karena itu lebih membuat kita yakin lagi bahwa benar kita berada di titik tertinggi dan benar berada di titik terendah.
karena indikator tuh ingat ya, fungsi daripada indikator itu dia tidak memberikan sebuah signal. Indikator itu kan indikasi ya. Jadi jangan sampai kalian berani membuka perdagangan hanya bermodalkan indikator atau indikasi aja ya, karena step by stepnya itu indikasi dulu, kemudian baru signal, kemudian baru konfirmasi. Karena hal yang pertama kita cari itu indikasinya dulu ya. Kita belum bisa harus menuduh orang, kenapa lu nggak ditangkap, kenapa lu nggak ditangkap, betul kempel gue ya. Jadi yang perlu kita lihat itu indikasinya dulu, ada nggak nih indikasinya. Oh, indikasinya nggak ada, ya udah aman. Sekarang kita masuk ke signalnya ada nggak? Wah, signalnya ada ini ya kan. Oke, sekarang kita tinggal menunggu konfirmasinya. Nah, seperti urutan step by step yang sudah gue tuliskan di layar market ini adalah signal dan ini adalah konfirmasinya. Mungkin saat ini beberapa teman-teman bingung ya, dari mana kok itu bisa dibilang signal, dari mana kok itu bisa dibilang konfirmasi ya. Seperti yang tadi gue sampaikan, bila signal tersebut hadir di titik 0 ya, konfirmasi tersebut hadir di titik 0. Jadi candlestick apapun yang berada di wilayah tersebut itulah signal dan konfirmasi. Secara garis besar, setiap kali kita menjumpai signal dan konfirmasi, dia selalu berada di titik terendah dan titik tertinggi. Oke, penjelasan gue cukup jelas banget. Di part yang di episode ke-7 nanti kita akan mulai edukasi lagi dan live market di situ langsung. Oke, sudah cukup jelas penjelasan yang gue jabarkan di episode yang ke-6 ini, bahwa dari periode yang kita analisa, dari time frame yang kita analisa, kita harus mampu menemukan titik 0 tersebut ya. Kalau gue ulangi lagi, jadi kalau di time frame 1 hari, titik nolnya itu berada di tanggal sekian gitu loh. Itu titik nol yang dimaksud ya. Kemudian kalau di time frame 4 jam, titik nolnya itu berada di jam sekian. Bang, kapan dibuka titik nol tersebut? Ya, gue akan buka wilayah titik nol tersebut itu di episode yang ke-7. Sampai jumpa di next video. Jadi semoga sedikit penjelasan dan penjabaran ini cukup jelas banget untuk kalian semua. Yang pasti titik yang gue bagikan kepada kalian tadi itu benar-benar wilayahnya dan benar-benar seperti itulah technical analisisnya. Tinggal penyempurnaan aja untuk kalian. Sebelum closing, di sini kita analisa lagi yang sudah terjadi semua. Contoh di sini terjadi kenaikan. Mari kita analisa mana sinyal kenaikannya dan konfirmasinya. Oke. Perhatikan di sini sudah terjadi kenaikan. Sekarang kita cek, dia selalu berada di titik 0 ya. Nggak pernah enggak pokoknya. Oke, cakep banget ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Yuk, kita perhatikan ya. Sebentar gue ulangi lagi ya. Takutnya salah, nanti kesalahan gue kalau salah ya. Kita ambil dari titik terjadinya kenaikan ya. Perhatikan, ini adalah signal penurunan dan ini adalah konfirmasinya. Nah, coba kalian perhatikan konfirmasinya ini mengkonfirmasi atau tidak sih secara bentuk yang gue sampaikan kemarin. Ternyata tidak ya kan. Ternyata tidak terkonfirmasi. Jadi kalau turun dan tidak terkonfirmasi, maka dia jadi apa? Kenaikan ya. Nah, hukum untuk naik seperti apa yang pernah gue sampaikan kalau kalian ingat. Jadi kalau kalian tuh sahabat pena yang setia selama ini pasti paham hukum open perdagangan atau hukum entry ya. Untuk naik, untuk menjalankan signal ini, untuk menjalankan signal dari konfirmasi yang ini tadi, kita butuh yang namanya penurunan. Makanya dari titik konfirmasi dan titik signal terjadi penurunan, kemudian baru kita entry open posisi buy di sini. Kemudian apakah kita harus menunggu posisi seperti ini? Tidak. Jadi kalau kita bermain di wilayah spot margin itu, kalau kamu mengambil signal di jam A, bisa entry otomatis di jam B. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kamu misalkan menganalisa di time frame 1 hari, kalau kamu mengambil signal dan konfirmasi di hari Kamis misalkan, maka kamu entry-nya itu di hari ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Paham ya yang gue maksud di sini? Cukup jelas banget. Karena kita di sini nggak trading menggunakan durasi 1 menit, 2 menit, 3 menit ya, karena durasi cukup lama di sini. Jadi ketika kamu mendapatkan signal dan konfirmasi, nggak mungkin kamu tongkrongin market itu berhari-hari atau berjam-jam karena kamu mendapatkan signalnya kenaikan, kemudian kamu tungguin candlesticknya turun dulu baru kamu entry buy, itu kan nggak mungkin. Nah, disinilah yang dulu pernah gue sampaikan kepada kalian semua, ketika kita berhasil menguasai wilayah-wilayah paling kecilnya, yaitu wilayah 1 menit, 2 menit, 15 detik, bahkan 10 menit. Ketika kita masuk ke wilayah spot margin seperti ini, maka dia sebenarnya jauh lebih mudah untuk dikuasai. Oke.
Mungkin itu aja di video yang ke-6 ini. Next time kita berjumpa lagi di episode yang ke-7. Jadi buat kalian jangan lupa share video ini ya ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu video ini akan menjadi manfaat yang luar biasa untuk teman-teman kalian semua. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.